Enggak semestinya kita itu mendekati racun atau mencicipi racun selama kita mampu untuk selamat. Lah kepentingannya kita apa sih? Mereka keturunan Rasul atau tidak, kepentingan buat kita apa? Jadi kenapa kita ingin memastikan sekali? Ya kalau hanya tidak terima kepada satu dua orang, ya silakan kamu yakin ini bukan keturunan Rasul, silakan. Tapi lalu kamu bicara tentang ulama-ulama yang kamu tidak pernah kenal. Kamu hanya kenalnya Ubaidillah. Kamu tidak tahu kalau konsekuensinya menolak itu yang ke bawahnya ini siapa. Yang sudah mereka tulis dalam kitabnya, mereka tulis nasabnya, semuanya digagalkan. Ya silahkan ya, silahkan. Saya yakin suatu saat ini akan ada titik temu, dan saya yakin titik temunya adalah penelitian Kiai Imaduddin itu tidak akan pernah diterima sebagai kebenaran. Walaupun kalau sekarang tidak bisa kita bilang begitu, nanti suatu saat akan ada seperti itu. Kenapa? Karena sudah musimnya. 1 melawan 1000 itu memang heboh di awal, tetapi akan tumbang dengan sendirinya. Saya pribadi nyuwun tulung kepada Gus Zaini Karim untuk mendukung perjuangan ini, walaupun jenengan kadang sulit ditebak di pihak mana, tapi insya Allah jenengan berada di pihak yang benar, bukan di pihak Habib ataupun pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman dan pihak saya, tidak, tapi di pihak yang benar. Dan saya yakin 100%. Kalau tidak cukup 100%, tambahi lagi berapa ribu persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah, gerak, dan nafas. Untuk panjenengan semua beserta keluarga, semoga menjadi keluarga yang tenteram, ayem, bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah bersama dengan istri panjenengan semuanya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, memiliki keturunan dzurriyyah yang thayyibah, sholih dan sholihah, hidup yang istiqomah dalam beribadah, dan wafat dalam kondisi husnul khotimah, dipanggil dengan panggilan indah oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada kesempatan yang penuh dengan kehangatan ini, kami akan menyampaikan dan menanggapi uraian dari Laura Gus Sayyid Kang Mas Zaini Karim, yang baru beberapa jam yang lalu menyampaikan secara terbuka mendukung ungkapan dari Ketua PBNU yang beberapa bulan yang lalu menyampaikan bahwa sebaiknya warga NU mengikuti as-sawadul a'dham, pendapat para ulama kebanyakan, karena memang kami mengakui bahwa ulama-ulama sepuh NU sejak dulu sampai akhir abad 20
tidak mempersoalkan masalah kehabiban, dan statusnya sekaligus mengulik silsilah yang terputus atau tersambungnya nasab mereka. Begitu juga apa yang telah disampaikan oleh beliau Gus Zaini Makarim atau Gus Zaini Karim, bahwa perjuangan kami, bukan kami sebenarnya, semuanya yang merasa terwakili, merasa ada yang kurang beres, merasa kurang puas ya dalam menghadapi, mengalami hidup beragama ini. Tidak sesuai dengan teori, karena dibuat carut dan marut seperti Harut dan Marut oleh para oknum Habib, khususnya pada abad 21 ini. Kita mengakui bahwa abad 19, abad 20 Masehi yang lalu, masalah ini tidak begitu mengemuka di negeri kita ini. Seiring dengan perubahan abad dan bertambahnya jumlah abad dari 20 ke 21 sekarang ini, gelombang panas fitnah ini mulai merambah. Tidak hanya di negeri ini, tapi di seluruh dunia. Kalau di Arab itu ada Arab Spring, ya. Ada perang saudara di Libya, Mesir. Pertama kali angin panas itu dihembuskan dari Tunisia, merembet ke Libya, Mesir, lalu ke Suriah, lalu merembet lagi ke Libanon, merembet lagi ke Yaman, lalu merembet lagi ke Sudan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Bukan berarti kami mengharapkan angin panas itu berembus di negeri tercinta kita ini, tidak. Oleh sebab itu, sebagai bukti dari rasa cinta kami kepada negeri ini, bersama dengan anak negeri ini, maka kami sampaikan supaya semuanya, baik penduduk Sabang sampai Merauke, semuanya waspada terhadap trik dan taktik adu domba. Adu domba sesama anak bangsa dan adu domba antar sesama umat Islam itu sendiri. Tujuan kami tidak lain hanyalah untuk memberikan pemahaman sesuai dengan data. Beragama harus menggunakan dogma keyakinan dan logika akal sehat. Tidak boleh dipisah antar keduanya. Sebab bila dipisah, lebih berbahaya. Bahaya dalam mengarungi kehidupan beragama dan bernegara. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bangsa ini terpuruk sejak tahun 1998. Dulu kita sejajar dengan Republik Rakyat Cina dalam hal ekonomi dan peradaban. Setelah Orde Baru tumbang diganti dengan Orde Reformasi, kita ini kembali terseok-seok seperti Irak setelah jatuhnya Partai Baas yang dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein. Sulit untuk bangkit sampai sekarang ini. Disalib oleh China. China sudah menguasai dunia. Indonesia masih gontok-gontokan dengan sesamanya. Apalagi masih meributkan masalah kasta, masalah nasab. Ini yang sebenarnya tidak
kami inginkan. Karena ini sebenarnya memalukan. Selama ini kan kami diam, tidak bergerak cepat untuk menanggulangi mafsadah yang ditimbulkan oleh oknum-oknum Habib dengan suaranya, dengan ceramahnya, dengan tingkahnya, berikut polanya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, jika diamnya orang yang mengerti, itu akan dianggap sebagai ridhonya. Berarti ikut menanggung dosanya. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankannya. Wong ngerti kok malah tambah ora gelem ngamalno pengertiane. Ini yang kami jadikan sebagai motto atau semboyan kami untuk terjun meluruskan penyelewengan ini. Kalau para Habib Ba'alawi sudah mulai masuk ke kandang lagi dan istighfar, taubat, mengakui kekeliruan kesalahannya, maka kami pun akan diam sebenarnya. Namun justru yang mereka lakukan, kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini malah terus menyerang dan melakukan taktik menggembosi kami, perjuangan kami, mulai menemui para kiai-kiai kami, menguasai dan mengangkangi kiai-kiai kami dan santri-santri para kiai, sehingga kiai-kiai sepuh ini seakan-akan dari kelihatan luarnya itu mendukung para Habib. Kami mengakui bahwa para kiai ini berhati suci, bersih. Dibandingkan dengan kami tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kaulo, dengan saya, dengan bule, dengan tingkah pola saya, tidak ada apa-apanya. Alias saya masih di bawah jauh dengan predikat akhlak para kiai kami. Karena saking bersihnya hati, sufinya, bersihnya hati para kiai kami ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memancing di air yang keruh. Sehingga jika tidak ada rem atau paling nggak penyeimbang kopling, maka kerusakan akan ada di mana-mana. Bukan kerusakan masalah zahiriyah atau lahiriah, tapi kerusakan yang berupa batiniah dan bisa mengarah ke akidah. Bahkan sampai furu'iyah, tarbiyah wasyariah, sekaligus dakwah. Ini yang kami khawatirkan. Seharusnya PBNU menjembatani permasalahan ini sebagai inisiator dan moderator untuk mencerdaskan umat Islam. Semuanya, tidak hanya untuk kaum Nahdliyin saja. Supaya semuanya sama-sama tercerahkan. Siapa sebenarnya para Habib itu? Siapa sebenarnya para Habib itu? Siapa sebenarnya kaum Ba'alawi dengan Thariqah Alawiyahnya itu? Inilah yang perlu disampaikan kepada umat. Sebenarnya bukan tugas khusus untuk Kiai Haji Maduddin Usman ataupun tugas saya ataupun tugas kiai-kiai lain yang notabene mempunyai basiroh peninggal hati masa kini. Tidak. Sebenarnya tugas Mustasyar NU, Syuriah, PBNU, PWNU, PCNU, Ranting NU, MWJNU. Harusnya tugas beliau-beliau ini. Saya sebenarnya kalau ingin ada di zona nyaman dan aman, nggak perlu saya mengaku sebagai pejuang pelurus nasab seperti ini, nggak perlu. Saya mempunyai aktivitas sendiri. Lebih baik ngurus umat santri daripada ngurus sesuatu yang membuat saya sendiri tidak nyaman dan aman. Inilah perjuangan. Perjuangan dimanapun dan kapanpun pasti akan ada tantangan.
dari faktor internal ataupun eksternal. Oleh sebab itu, saya pribadi nyuwun tulung kepada Gus Zaini Karim untuk mendukung perjuangan ini, walaupun jenengan kadang sulit ditebak di pihak mana, tapi insya Allah jenengan berada di pihak yang benar, bukan di pihak Habib ataupun pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman dan pihak saya, tidak, tapi di pihak yang benar. Dan saya yakin 100%. Kalau tidak cukup 100%, tambahi lagi berapa ribu persen. Gus Zaini Karim adalah orang yang benar-benar orang yang faqih fiddin, orang yang cerdas. Berikut juga kami mohon bantuan Gus Sani Uyo sebagai orang yang cerdas, yang dua-duanya dari Madura. Gus Sani Uyo juga dari Madura. Jadi orang-orang yang cerdas, pemerhati ulumul Islam, peradaban Islam. Kami tidak meminta dukungan secara pribadi, tapi mari kita membela kebenaran. Mari kita berada di pihak yang benar. Benar menurut siapa? Ya menurut apa yang telah digariskan oleh Allah yang hak, yang maha benar. Sesuai dengan data, referensi Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyasi yang selama ini kita geluti bersama. Misalkan Gus Zaini Karim mengatakan 1:1000 pasti akan kalah. Yang menurut saya jangan begitu. Jangan disi kerso. Ya insya Allah tidak ada kata kalah dalam menghadapi masalah. Karena saya yakin umat Islam Indonesia semuanya sudah banyak yang cerdas dibandingkan dengan saya yang bodoh ini. Sudah pandai menilai mana yang lurus dan mana yang tidak lurus. Insya Allah, jika kita berada di jalan yang benar, Shiratal Mustaqim, Allah akan memberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Didukung oleh pepatah man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam berjuang ini, maka pasti suatu saat akan menemukan hasilnya. Hasilnya bukan untuk saya. Saya tidak perlu dianggap sebagai orang yang berjasa, tidak ada. Semuanya adalah jasa perjuangan umat Islam Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dari semua suku dan agama. Kami mohon bantuan dari Gus Zaini untuk meluruskan jika ada kekeliruan pemahaman saya pun tidak akan segan-segan untuk meminta bimbingan dari panjenengan. Karena semuanya sama-sama belajar. Tidak ada yang paling sekarang ini. Orang akan tajam pada bidangnya dan akan tumbul selain bidangnya. Semuanya sama-sama memberi dan menerima informasi. Tapi kalau masalah klan nasab, status klan nasab Ba'alawi ini, ya sesuai dengan informasi berikut referensi yang kita miliki, yang kami miliki, ya semuanya sudah jelas sebenarnya. Bainal haq wal batil, antara hitam dan putih, antara malam dan siang, minadz zulumat ilan nur, sudah jelas sebenarnya. Cuma yang bikin tidak jelas itu kitanya sendiri, mencoba untuk mengkuburkan dan mengkabarkan sesuatu yang aslinya jelas jadi tidak jelas. Jadi semuanya memang perlu pengorbanan waktu, tenaga, dan harta dalam berjuang. Itu sudah menjadi ketentuan alam, sunatullah, hukum alam. Begitu. Kita ingat perjuangan Pati Yunus
Sultan Demak kedua dalam usia 25 tahun meninggal dunia 3 hari 3 malam perang melawan Portugis di Selat Malaka dalam rangka untuk melindungi Nusantara. Karena pada waktu itu Samudra Pasai Aceh sudah tunduk takluk dengan Portugis. Kenapa kerajaan-kerajaan Melayu nggak berani menyerangnya? Justru dari kerajaan Demak Jawa yang menyerang sampai Pati Yunus Sultan Demak II wafat dalam usia yang sangat muda. Dari kekalahan inilah yang akhirnya kemunduran mulai dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Sampai konflik kerajaan Sultan Demak. Berkali-kali Sultan Trenggono juga mengirimkan armada untuk menghalau hegemoni Portugis di negeri ini. Namun juga gagal. Disusul kembali terulang pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Mataram, menyerang Belanda di Batavia. Berkali-kali juga gagal. Tapi beliau-beliau akan tetap dikenang sebagai seorang pejuang, bukan pecundang. Namun, ditarik ke abad 21 ini, jangan sampai di era keterbukaan informasi ini perjuangan kita gagal. Tidak ada kata-kata gagal karena sudah masuk ke dalam era kiamat. Kebangkitan Nusantara Indonesia Raya dengan corak aslinya yang tetap akan mampu membela harga dirinya sampai kapanpun, dimanapun. Karena apa? Sudah ada media yang menjembataninya, yaitu apa? Teknologi informasi, didukung oleh teknologi informatika, ya, dan elektronika, alias ada handphone panjenengan, ada komputer canggih, laptop canggih, semua arus wasilah atau sarana ini mari kita gunakan sekuat-kuatnya untuk menyebarkan informasi kebenaran kepada siapapun dan dimanapun. Bahkan penonton-penonton kami yang dari USA, yang dari Singapura, ya dari mana-mana itu sudah mendukung kami. Kami sebenarnya tetap berdasarkan moto orang tua kami dulu, ya, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, benar. Tapi tetap harus berhati-hati, jangan ngawur. Karena perjuangan ini tidak ringan alias berat. Ada sandungan baik dari internal ataupun dari faktor eksternal. Sekali lagi mohon restu dukungan dari Gus Zaini, Gus Sania Uye. Saya percaya pada panjenengan bahwa panjenengan berada di pihak yang benar, bukan di pihak saya. Bukan di pihak Kiai Haji Imaduddin Usman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Semoga Allah memberitahu, memberi petunjuk, memperlihatkan kepada kita semua bahwa yang benar itu adalah sebuah kebenaran, dan kita memohon kepadanya agar diberi kemampuan untuk mengikutinya. Dan kita juga memohon kepada Allah bahwa yang batil itu terlihat di mata kami benar-benar sebuah kebatilan, dan kita mohon kepadanya agar kita diberi kekuatan untuk menjauhinya, meninggalkannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.